Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada servisan HP iPhone 6 dengan kasus tidak bisa dicas dan HP ini dibiarkan lama dalam kondisi mati. Nah, sekarang kita langsung bongkar. Harusnya di sini ada baut 2 namun sudah hilang. Di sini saya menggunakan bekas kartu SIM ya. Nah, sekarang kita lepas soket LCD. Ini bisa dipastikan HP ini bekas bongkaran ya. Baterainya sudah bukan bawaan. Kemudian kaleng-kaleng penutup soket LCD, kemudian soket baterai sudah tidak ada ya. Langkah pertama kita cek dulu baterainya dan ternyata kosong ya. Dan sekarang akan kita suntik dengan menggunakan power supply untuk mengetahui pin positif dan negatif di baterainya. Maka kita cek konektor baterai dengan cara dicek jalur negatifnya ya, dihubungkan ke ground pakai multitester. Ini cara yang paling mudah. Nah, sekarang akan kita suntik baterainya. Seperti biasa saya setel di 4,1 volt. Saya hubungkan pakai jarum pentul ya, karena memudahkan untuk menghubungkan di soket baterai ya, karena kecil. Nah, di sini pasti bunyi ya. Biarkan beberapa detik. Setelah itu diturunkan voltasenya, kita lakukan pengisian atau pengecasan sampai power supply tidak bunyi. Dan pastikan jarum ampernya naik, karena kalau tidak naik pengisian tidak ada ya. Sekarang kita cek apakah sudah normal baterainya. Dan sekarang sudah normal ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan tes dengan cara memasang LCD kembali. Saya di sini cukup yang dihubungkan adalah soket touchscreen dan LCD saja ya. Adapun untuk soket speaker kemudian fingerprint itu biarkan dulu. Nah, ini sudah connect, berarti mesin normal. Sekarang tinggal pengecasan ya. Namun sebelumnya pastikan kabel charger yang kita pakai betul-betul normal ya. Kemudian tidak lupa dibersihkan konektor chargernya. Jadi hal-hal seperti ini sering terjadi ya, dan itu ternyata mengakibatkan tidak bisa ngecas. Namun di sini sudah saya lakukan, ganti kabel, kemudian sudah dibersihkan konektornya, maka saya putuskan untuk langsung mengganti fleksibel konektor charger ya. Nah, sekarang kita lepas baut-bautnya dulu, kemudian buzzernya kita angkat. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bongkar iPhone, supaya diperhatikan, diingat-ingat posisi bautnya, karena baut di HP iPhone ini banyak sekali macamnya. Dan saya membongkar fleksibel charger ini itu ada 4 macam ya. Ini belum ke mesin dan lain-lain. Setelah bautnya terlepas semua, kita lepaskan fleksibelnya pelan-pelan. Nah, ini sudah terlepas. Sepertinya ini pernah ganti juga ya, karena kalau bawaan lemnya sangat kuat. Nah, ini sudah ada barangnya. Sebelum dipasangkan, alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu ya. Jadi jangan dilepas dulu double tipnya. Nah, kita pasangkan dulu sementara, kemudian kita pasang baut dulu untuk penguat biar tidak geser saat di
colokan charger. Saya pasang baut 2 dulu ya untuk sementara. Kemudian soketnya kita hubungkan. Nah, ini penghubung ke mesin ya. Kita pasangkan lagi LCD-nya, soket LCD touchscreen-nya. Karena ini sementara untuk ngecek apakah berfungsi dengan baik. Dan alhamdulillah normal ya. Nah, sekarang kita tunggu sampai masuk ke menu. Kita cek apakah bisa bertambah. Nah, ini setelah saya biarkan beberapa saat, ternyata sudah bisa bertambah. Berarti fleksibel, normal. Maka langkah selanjutnya langsung kita pasang permanen dengan cara dilepas lapisan double tipnya ya. Karena itu sebagai perekat biar nempel di frame-nya. Kalau sudah dilepas semua, kita pasangkan ke frame-nya. Kita presisikan terutama di lubang konektor dan headset ya. Kemudian dipaskan sambil ditekan-tekan. Kemudian paskan juga lubang bautnya ya. Nah, ini kita pasang bautnya kembali satu persatu. Jangan ada yang kelewat. Sambil diingat-ingat ukurannya. Jadi harus sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, ini buzzernya ya, kita pasangkan kembali. Dan ini soket fleksibel chargernya kita pasangkan ke mesinnya. Dan ini ada karet pengganjal mikrofon ya. Sekaligus ini juga sebagai filter. Di sini diperlukan kesabaran ya. Anggap saja ini sebagai ujian. Kemudian baut-bautnya kita pasangkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tinggal 2 lagi. Nah, ini terakhir. Oke, selesai. Sekarang langsung kita hubungkan atau kita pasangkan lagi LCD-nya. Di sini soketnya ada 4 ya. Touchscreen, LCD, kemudian speaker sama kamera depan dan fingerprint ya. Nah, ini soket baterainya dihubungkan kembali. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.